Shalom Bapak dan Ibu terkasih. Hari ini Selasa 1 Juni 2021. Untuk itu mari kita bersama mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa yang telah menciptakan dunia bersama Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami bersama Allah Bapa dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Roh Kudus yang menyempurnakan hidup kami bersama Allah Bapa dan Putra. Maka kami bersama membuka hati untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menerimanya. Amin. Bapak Ibu terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, saya bersama istri, yaitu Ibu Yuni, yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 13b dengan judul Berhutang kepada Roh. Roma pasal 8 ayat 13b. Tetapi oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dari bacaan tadi kita mau mempelajari atau menggali isi bagian firman Tuhan ini dengan menggunakan pertanyaan berikut ini. 1. Apakah mungkin orang percaya bersekutu dengan Allah tetapi hidup dalam kegelapan? Tentu saja tidak, karena orang percaya telah dimatikan kuasa dosanya oleh Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Karena hidup dalam roh, maka roh yang mematikan perbuatan tubuh kita. Lalu, mengapa orang yang mengaku dirinya Kristen, yang juga mengaku bertobat, kembali mengulang dosanya? Pertama, bisa jadi ia tidak hidup menurut roh, tetapi hidup di dalam daging. Hanya mengaku bertobat tetapi tidak pernah atau jarang bersekutu dengan Allah. Kedua, bisa jadi tidak pernah membuka hati untuk mau diproses dan dibentuk oleh Roh Allah dalam firman dan persekutuan bersama. Ketiga, bisa jadi hidupnya masih memiliki berhala, penghalang hidupnya dengan Allah, yaitu keinginan dagingnya, keinginan duniawinya, dan atau nafsu jahatnya yang dipelihara terus-menerus. Maka mari kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana ya caranya agar kita benar-benar dapat mematikan perbuatan tubuh kita? Caranya yaitu hidup dengan disiplin dalam Roh Allah, yaitu dengan selalu membuka hati, menerima firman, dan memerintahkan diri melakukan firman Tuhan. Contoh sederhananya, dengan sukacita, penuh syukur, renungan firman setiap hari bersama keluarga. Apakah mungkin kita dapat mematikan perbuatan tubuh yang cenderung berdosa? kita pasti dapat mematikan perbuatan tubuh kita yang cenderung berdosa jika hidup bersama Roh Allah, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Dengan kekuatan Roh Kudus, kita dapat menawan segala pikiran kita yang menentang pengenalan akan Allah dan menundukkannya kepada Kristus. Pasti bisa ketika kita terus hidup bergantung kepada Allah dalam doa, pujian, penyembahan. Ada membuat mezbah doa keluarga, sampai seluruh ibadah kita menjadikan diri kita masing-masing
jijik terhadap perbuatan dosa, dan terus-menerus memikirkan dan berusaha mengambil keputusan mewujudkan firman itu jadi dalam kehidupan keseharian kita. Untuk itu mari kita melakukan berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang menjadi komitmen kita. Yang menjadi komitmen kita adalah 1. Hanya Roh Allah yang dapat mematikan perbuatan tubuh. Yang kedua, disiplin dalam roh atau hidup diproses dan dikendalikan sepenuhnya oleh Allah. Dan yang ketiga, mengucap syukur karena kita berhutang kepada Roh. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk itu mari kita lakukan komitmen kita. Kita bersama minta pimpinan dan kekuatan Roh Kudus mewujudkan firman Tuhan ini. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami untuk dapat melakukan komitmen kami di saat ini, agar hidup kami menunjukkan tanda sebagai orang percaya yang memiliki kehidupan dapat mematikan perbuatan tubuh kami. Ya Roh Kudus, kami mengucap syukur karena kami berhutang bukan kepada daging, tetapi kami berhutang kepada Roh Allah. Kami juga berdoa bagi siapa saja yang mendengarkan renungan hari ini, agar kami semua dapat hidup dalam disiplin yang benar di dalam Roh, sehingga setiap kami hidup dalam kehendak dan perkenanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dalam kehidupan kami telah berdoa dan menerimanya. Amin.